Bismillah, hari ini akan kita lanjutkan materi tentang larutan asam basa dalam kaitannya mengenai perhitungan pH, terkhusus untuk menghitung pH larutan buffer dan hidrolisis garam. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menghitung pH larutan buffer dan menghitung pH hidrolisis garam. Pembahasan kita hari ini terbagi dua. Yang pertama adalah mengenai pH larutan buffer dan yang kedua mengenai pH hidrolisis garam. Nah, sebelumnya saya refresh kembali rumusan pH yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi rumus pH itu hanya ada satu, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+. Jadi kuncinya adalah gimana cara kita untuk memperoleh konsentrasi H+ dari suatu larutan. Jadi kita harus menghitung konsentrasi H+-nya. Nah, pH terhubung dengan parameter lain yaitu pOH. Jadi kalau pH mengukur keasaman, pOH ini mengukur kebasaan. Nah, antara pH dengan pOH terhubung oleh rumus pH sama dengan 14 dikurang pOH. Sementara pOH ini bisa kita hitung dengan rumus min log konsentrasi OH-. Jadi sebenarnya P dalam notasi matematika itu menunjukkan notasi untuk min log. Jadi pH berarti min log H, dalam hal ini konsentrasi H+-nya. Kemudian pOH ini berarti min log OH ya, jadi min log konsentrasi OH-. Nah, baik, kita mulai pembahasan pertama kita hari ini yaitu larutan buffer atau larutan penyangga. Jadi biasanya sih di laboratorium lebih familiar orang menyebut larutan buffer ya. Meskipun ada juga yang menyebutnya sebagai larutan penyangga, tetapi lebih umum kalau di laboratorium orang menyebutnya larutan buffer. Buffer tulisannya ya, bukan BAFFER. Tulisannya buffer tapi bacanya buffer. Buffer bukan baper ya. Nah, kita lanjutkan. Sebelum kita bahas rumus perhitungan larutan buffer itu sendiri atau larutan penyangga itu, kita tentu harus paham dulu yang mana larutan yang masuk kategori larutan penyangga atau larutan buffer, atau gimana caranya kita membuat atau memperoleh larutan buffer ini. Nah, larutan buffer atau larutan penyangga ini adalah larutan yang dapat mempertahankan pH akibat penambahan sedikit asam, basa, ataupun karena adanya pengenceran. Jadi biasanya tuh dalam reaksi kita butuh reaksi berlangsung pada pH tertentu. Nah, agar pH-nya tidak berubah, meskipun ditambahkan asam ataupun basa atau ditambah air sehingga dia menjadi encer, maka dalam reaksi itu biasanya perlu penambahan zat yang dapat mempertahankan pH. Zat yang dapat mempertahankan pH inilah yang disebut sebagai buffer atau penyangga. Nah, larutan buffer atau penyangga ini terbentuk dari campuran asam atau basa lemah dengan garamnya, which is jika kita mencampur suatu asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya, akan kita peroleh suatu campuran larutan yang pH-nya akan stabil atau pH-nya tetap sesuai dengan perbandingan asam dan garamnya atau basa dengan garamnya. Nah, jika larutan ini ditambahkan pada sistem reaksi tertentu, larutan ini mampu menyangga atau mempertahankan pH pada titik tertentu sesuai dengan pH reaksi yang kita inginkan. Nah, sebagaimana definisi ini bahwa buffer terbentuk dari campuran asam atau basa lemah dengan garamnya, maka larutan penyangga atau buffer itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama adalah larutan penyangga asam. Ini terbentuk dari campuran asam lemah dengan basa konjugasi atau garamnya. Jadi basa konjugasi biasa kita bisa sebut juga garam ya. Jadi campuran asam lemah dengan basa konjugasinya atau bisa juga asam lemah dengan garamnya. Jika bercampur, maka akan terbentuklah campuran yang kita sebut sebagai larutan penyangga asam. Nah, contoh di sini adalah campuran mixture, ya mixture dalam bahasa Inggris artinya campuran ya. Jadi mixture of acetic acid atau CH3COOH dengan sodium asetat atau CH3COO
COONA. Jadi CH3COOH ini adalah asamnya, asam asetat, garamnya adalah CH3COONA atau natrium asetat. Jadi harus garam yang mengandung ion dari asam tersebut ya. Jadi jika kita mencampur asam asetat dengan NaCl ya itu bukan buffer namanya karena NaCl memang garam tetapi dia bukan garam dari asam asetat. Jadi harus mengandung ion dari asam tersebut. Jadi kalau asamnya asam asetat berarti garamnya harus mengandung ion asetat. Jadi contoh di sini natrium asetat atau kalium asetat atau magnesium asetat. Jadi campuran antara asam lemah dengan garamnya. Contoh lain di sini adalah campuran asam fosfat. Asam fosfat itu adalah asam lemah bercampur dengan natrium dihidrogen fosfat. Jadi garamnya harus mengandung ion fosfat itu sendiri. Jadi campuran antara asam fosfat dengan natrium dihidrogen fosfat. Ini pun adalah contoh larutan penyangga asam. Nah, jenis buffer atau larutan penyangga yang kedua, ini adalah larutan penyangga basa. Ini terbentuk dari campuran basa lemah dengan garamnya atau campuran basa lemah dengan asam konjugasinya. Jadi mixture between weak base and salt or conjugate acid-nya. Jadi contoh di sini campuran, jadi umumnya kan basa lemah yang biasa digunakan di laboratorium, yang paling umum dan yang paling mudah diperoleh itu adalah amonia atau NH4OH. Jadi kalau penyangga basa umumnya orang buatnya dari campuran amonia dengan garamnya. Jadi NH4OH dengan NH4Cl misalkan, atau NH4OH dengan NH42SO4 yang jelas harus mengandung ion dari NH4-nya itu. Jadi amonium hidroksida bercampur dengan amonium klorida atau amonium hidroksida bercampur dengan amonium sulfat. Jadi penyangga basa itu dibuat dari campuran antara basa lemah dengan garamnya. Nah, setelah paham komposisi dari larutan buffer atau larutan penyangga ini, jadi yang namanya penyangga ada asam atau basa lemah dengan garamnya. Selanjutnya kita akan pelajari nih gimana cara menghitung pH dari larutan buffer atau larutan penyangga ini. Oke, kita lihat rumusannya. Untuk menghitung pH larutan buffer atau larutan penyangga, kita bisa menghitung dari konsentrasi H+ larutan tersebut atau konsentrasi OH- dari larutan tersebut. Jadi, untuk pH penyangga asam atau buffer asam atau acidic buffer, ini bisa kita hitung dari rumusan konsentrasi H+ sama dengan Ka, jadi tetapan ionisasi asamnya, dikali dengan konsentrasi asam per konsentrasi garam dikali dengan valensinya. Jadi perlu diperhatikan baik-baik valensi garamnya ya. Jadi misal nih tadi kita punya campuran buffer asam asetat dengan natrium asetat. Natrium asetat di situ bervalensi 1. Beda halnya kalau yang bercampur adalah asam asetat dengan magnesium asetat. Dari rumusnya saja CH3COO2 kali Mg. Berarti di situ garamnya adalah garam yang bervalensi 2. Nah, atau karena biasanya kalau sudah bercampur antara asam dengan garam, volume totalnya akan sama, maka biasanya kalau milimol asam atau garamnya sudah kita ketahui, kita tidak perlu bawa ke konsentrasi lagi. Jadi kalau milimolnya diketahui, kita bisa langsung hitung dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali milimol asam per milimol garam dikali dengan valensinya. Nah, harap diingat kembali kita sudah bahas Ka di pertemuan yang lalu. Ka ini adalah tetapan ionisasi asam. Nah, setelah konsentrasi H+-nya kita peroleh, kita akan kembali ke rumus pH yang awal tadi sudah saya ingatkan kembali. Jadi kita akan masuk ke rumus pH sama dengan min loh konsentrasi H+, jika konsentrasi H+-nya sudah kita hitung. Nah, selanjutnya untuk pH penyangga basa atau alkalin buffer. Alkalin buffer ini rumus perhitungan OH-nya, jadi yang namanya juga penyangga basa berarti yang terhitung adalah OH- ya.
Jadi basa pasangannya OH-, kalau asam pasangannya H+. Nah, konsentrasi OH- kita bisa hitung dengan rumus Kb dikali dengan konsentrasi basa per konsentrasi garam kali valensi. Kb ini adalah tetapan ionisasi basa. Atau jika milimol yang diketahui pun kita bisa hitung dengan rumus konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali milimol basa per milimol garam dikali dengan valensi. Oke, setelah kita pahami dan kita ketahui rumus perhitungan konsentrasi H+ maupun OH- dalam penghubung untuk menghitung pH buffer baik asam maupun basa, kita bisa coba kerjakan latihan soalnya ya. Jadi contoh soal yang pertama, hitunglah pH dari 0,5 liter larutan buffer yang tersusun dari asam asetat 0,1 molar dan natrium asetat 0,05 molar. Ada nilai Ka CH3COOH di sini sebesar 1 kali 10 pangkat minus 5. Jadi lihat asam asetat konsentrasinya 0,1 molar berarti kita sudah punya konsentrasi asam. Kemudian natrium asetat konsentrasinya 0,05 molar, berarti natrium asetat kita sudah punya konsentrasi garamnya. Ada nilai Ka sebesar 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, kemudian 0,5 liter di sini volumenya kita tidak perlu gunakan ya. Jadi ini hanya informasi pemanis saja, tetapi tidak akan kita gunakan pada perhitungan. Jadi kalau versi bahasa Inggris soalnya calculate the pH of 0.500 liter buffer solution composed of 0.1 molar acetic acid and 0.05 molar sodium acetate. Which is nilai Ka-nya diketahui 1 kali 10 pangkat minus 5 ya. Nah, kita bisa selesaikan soal ini. Kita sudah pelajari tadi rumus untuk perhitungan konsentrasi H+, yaitu Ka dikali dengan konsentrasi asam per konsentrasi garam kali valensi. Jadi ada 2 rumus tadi ya. Tapi karena di soal diketahuinya konsentrasi, kita pakai rumus pertama, bukan rumus yang milimol. Nanti tinggal kita masukkan nilai Ka-nya. Ka-nya adalah 1 kali 10 pangkat minus 5 atau 10 pangkat minus 5 dikali dengan konsentrasi asamnya 0,1 per konsentrasi garamnya tadi 0,05 kali valensinya 1 ya. Jadi CH3COONA atau natrium asetat itu bervalensi 1. Dari mana tahu valensinya? Ingat kita sudah belajar cara penentuan valensi senyawa di semester 1 ya. Harap di-review atau di-refresh kembali informasi tersebut. Oke, setelah kita lihat, kita masukkan nilainya, kita tinggal lanjutkan perhitungannya. Konsentrasi H+ berarti sama dengan 10 pangkat min 5 kali 2. Kok bisa 2? Karena 0,1 dibagi 0,05 hasilnya 2 ya. Sehingga kita akan peroleh konsentrasi H+ sebesar 2 kali 10 pangkat minus 5 molar. Selanjutnya tinggal masuk ke rumusan pH. pH sama dengan min loh konsentrasi H+, sama dengan min loh 2 kali 10 pangkat min 5, min 5 kali minus tarik ke depan, jadi 5 minus log 2, jadi 5 dikurang log 2, atau sama dengan 5 dikurang 0,301, sama dengan 4,699 pH untuk larutan buffer tersebut. Baik, kita lanjut contoh soal kedua. Contoh soal kedua, campuran CH3COOH 0,2 molar dengan CH3COONA 0,3 molar memiliki pH 4. Jika Ka-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4, tentukan perbandingan volume CH3COOH dan CH3COONA. Ya, jadi soal ini konsentrasi asam ada, konsentrasi basanya, konsentrasi asam ada, konsentrasi garamnya ada, pH-nya ada. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah perbandingan volume antara asetat dan asam asetat dan natrium asetatnya. Nilai Ka pun sudah ada nih. Jadi yang ditanya nih, untuk menghasilkan larutan dengan pH 4 ini, perbandingan CH3COOH dan CH3COONA-nya ini harus seberapa banyak? Gitu. Nah, kalau versi Inggrisnya the mixture of 0.2 molar acetic acid and 0.3 molar sodium acetate with pH equal to 4. And the question is calculate the volume comparison of
acetic acid and sodium acetate if the dissociation constant of acetic acid is 2 times 10 power minus 4 ya. Jadi yang ditanyakan perbandingan volumenya. Kita lihat gimana menyelesaikan soal yang modelnya seperti ini. Tentu saja kita harus berangkat dari nilai pH yang sama dengan 4. Perhatikan ini adalah buffer asam, berarti pH sama dengan 4 ini memungkinkan untuk kita hitung konsentrasi H plusnya. Jadi ingat, ini sudah kita bahas di materi pertemuan lalu. pH-nya sama dengan nilai konsentrasi H+, berarti konsentrasi H+ bisa saya hitung dengan rumus minus antilog pH, atau konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min pH. pH-nya 4, berarti konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 4, ya. Konsentrasi H+-nya kita dapat, kita akan menghitung nih perbandingan volumenya. Nah, untuk itu kita harus melakukan proses pemisalan. Kita misalkan volume asamnya atau volume asam asetatnya kita misalkan Va, kemudian volume garamnya kita misalkan Vg. Nah, dari volume ini kita bisa memperoleh milimol dari asam dan milimol dari garam. Jadi milimol asamnya itu volume dikali dengan molaritas. Jadi volumenya berarti Va dikali dengan molaritas asamnya adalah 0,2. Jadi Va kali 0,2. Sementara untuk garam berarti Vg kali 0,3. Kok bisa 0,3? Karena konsentrasi garamnya adalah 0,3. Jadi ingat, karena molaritas sama dengan mol per liter, berarti mol sama dengan molaritas dikali dengan liter. Cuman kita anggap nih volumenya mililiter, jadi kita hitung milimol asam sama dengan Va kali 0,2, milimol garam sama dengan Vg kali 0,3. Intinya kita tidak akan menghitung volumenya berapa, yang akan kita hitung adalah perbandingannya saja. Nah, dari sini kita langsung masuk ke rumus untuk menghitung konsentrasi H+ dari larutan buffer ini. Jadi konsentrasi H+ sama dengan Ka kali konsentrasi asam per konsentrasi garam kali dengan valensi. Oke, ini sebenarnya harusnya pakai milimol ya. Oke, wait, saya edit dulu. Oke, baik, kita lanjut. Jadi konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali dengan milimol asam per milimol garam dikali dengan valensi. Nah, karena garamnya adalah natrium asetat bervalensi 1, kita tinggal masukkan nilainya. Konsentrasi H+ tadi 10 pangkat min 4, Ka-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4, milimol asamnya Va kali 0,2, milimol garamnya adalah Vg kali 0,3 kali valensinya 1. Ya, kita selesaikan secara matematis. Ini bisa saya pindahkan ke sisi kiri, berarti dia menjadi pembagi ya. Jadi 10 pangkat min 4 bagi 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 0,2 Va per 0,3 Vg ya. 10 min 4 per 2 kali 10 pangkat min 4 itu hasilnya jadi 1/2 sama dengan 0,2 kali Va per 0,3 kali Vg. Kita kali silang nih. 1 kali 0,3, 2 kali dengan 0,2. Jadi hasilnya 0,3 Vg sama dengan 0,4 Va. Nah, kita lihat yang ditanyakan adalah perbandingan volume asam dan garamnya. Berarti kita akan bawa ke rumusan Va dan Vg, berarti Va per Vg sama dengan 0,3 per 0,4. Nih kalau kita kali silang kembali sama kan jadinya Va kali 0,4, 0,3 kali Vg gitu ya. Jadi Va per Vg sama dengan 0,3 per 0,4. Berarti Va banding Vg kita peroleh sama dengan 0,3 banding 0,4. Kita ubah dalam bentuk yang lebih sederhana, berarti Va per Vg, Va banding Vg sama dengan 3 banding 4. Baik, terjawab sudah, perbandingan volume asam terhadap volume garamnya harus 3 berbanding 4. Oke, which is kita tidak perlu hitung volumenya berapa, yang ditanyakan hanya perbandingannya seberapa, yaitu 3 banding 4. Baik, kita lanjut soal yang ketiga. Di soal yang ketiga ini, hitunglah massa NH4Cl atau amonium klorida dengan MR 53,5 yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml larutan NH4OH 0,1 molar untuk memperoleh larutan dengan pH 9, Kb-nya 10 pangkat min 5. Jadi ada pH, ada nilai Kb, ada konsentrasi basa, yang ditanyakan adalah massa garamnya. Jadi kita harus hitung konsentrasi garam dulu,
sesudah dapat konsentrasi garam, kita bisa menghitung massanya berapa. Ya, kalau versi Inggrisnya, calculate the mass of ammonium chloride with molecular weight 53.5 should be added into 100 ml 0.1 molar ammonium hydroxide solution that have pH equal to 9 with Kb equal to 10 power minus 5 ya. Jadi yang akan kita hitung target kita adalah massa NH4Cl-nya. Tapi untuk memperoleh ini kita harus ke konsentrasi garam terlebih dahulu. Nah, baik, kita berangkat dari nilai pH sama dengan 9. Karena ini adalah buffer basah, berarti yang harus kita hitung adalah OH-nya. Nah, kalau pH-nya sama dengan 9, berarti pH ini sama dengan 14 dikurang POH. POH-nya kita hitung dengan rumus 14 dikurang pH, atau 14 dikurang 9, dapat POH sama dengan 5. Nah, dari POH, karena POH sama dengan min log OH-, berarti konsentrasi OH- dapat dihitung dari minus antilog POH, atau konsentrasi OH- dapat dihitung dari 10 pangkat min POH. Atau konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 5, karena POH-nya 5 tadi, kita hitung di sini. Nah, setelah memperoleh nilai konsentrasi OH-, kita masuk ke rumusan konsentrasi OH- untuk buffer. Jadi konsentrasi OH- sama dengan Kb kali konsentrasi basa per konsentrasi garam dikali dengan valensi. Nah, berarti kita bisa masukkan nilai OH-nya adalah 10 pangkat min 5, Kb-nya adalah 10 pangkat min 5, konsentrasi basanya NH4OH adalah basa, konsentrasinya 0,1, konsentrasi garam ini target yang akan kita hitung, valensinya adalah 1 ya. Jadi tinggal kita selesaikan secara matematis, 10 pangkat min 5 bagi 10 pangkat min 5 hasilnya 1 nih ya. 10 pangkat min 5 bagi 10 pangkat min 5 sama dengan 0,1 per konsentrasi garam. Ini hasilnya 1 sama dengan 0,1 per konsentrasi garam. Berarti konsentrasi garam kali 1 sama dengan 0,1 ya. Jadi konsentrasi garamnya dapat 0,1 molar. Setelah peroleh molaritas garamnya, kita tinggal menghitung massa dari rumus M sama dengan W per mm kali liter. Mm ini kita ambil dari nilai MR-nya nih, 53,5. Berarti kalau target kita menghitung W, berarti rumusnya menjadi W sama dengan M dikali mm dikali liter. M-nya 0,1 molar atau mol per liter, mm-nya 53,5 gram per mol, liternya 0,1 liter. Hasil perkaliannya menjadi 0,535 gram. Inilah massa NH4Cl yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml larutan NH4OH 0,1 molar. Nah, baik, kita lanjutkan ke pembahasan kedua. Kita beralih ke hidrolisis garam atau pH hidrolisis. Nah, kita bahas dulu satu persatu konsep tentang garam ini. Jadi, garam ini sebagaimana yang sudah kita pelajari pada reaksi penggaraman, itu adalah hasil dari reaksi antara asam dengan basa. Itu biasanya menghasilkan garam dan air ya. Nah, meskipun garam ini terbentuk dari hasil reaksi netralisasi asam dan basa, garam ini tidak selalu bersifat netral. Jadi garam ini bisa saja bersifat asam ataupun bisa saja bersifat basa. Nah, berdasarkan tingkat keasamannya, ya garam ini terbagi atas 4 jenis. Nah, 4 jenis garam tersebut kita lihat satu persatu. Jadi ini adalah garam yang pertama, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Nah, garam yang terbentuk dari garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat ini tidak mengalami hidrolisis atau pH-nya itu sama dengan 7 ya. Jadi karena asamnya kuat, basanya kuat, berarti sifat asam dan basanya sama-sama dominan, maka dia menjadi netral. Jadi pH-nya 7. Contoh nih NaCl berasal dari basa NaOH dan HCl asamnya sama-sama kuat.
Contoh lain KCl berasal dari KOH dan HCl, sama-sama asam dan basa kuat, atau Na2SO4 berasal dari NaOH dan H2SO4 dan lain-lain ya, seperti yang terlihat pada contoh ini. Contoh yang kedua adalah garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah ini mengalami hidrolisis anion. Karena basanya kuat, asamnya lemah. Nah, untuk garam jenis kedua ini, karena basanya kuat dan asamnya lemah, berarti akan dominan sifat basanya. Dan kita sudah pahami bersama kemarin, kalau larutannya basa berarti pH-nya lebih besar dari 7. Jadi contoh untuk garam ini seperti natrium asetat. Jadi natrium asetat ini tersusun atas asam asetat yang merupakan asam lemah dan NaOH yang merupakan basa kuat. Jadi terbentuk dari campuran antara asam asetat dengan NaOH yang satunya adalah asam lemah sementara basanya adalah basa kuat. Contoh lain di sini ada kalium asetat terbentuk dari reaksi antara CH3COOH dengan KOH. CH3COOH adalah asam lemah, KOH adalah basa kuat. Contoh lain di sini adalah HCONA atau natrium formiat. Ini terbentuk dari HCOOH atau asam formiat yang merupakan asam lemah dengan NaOH yang merupakan basa kuat. Contoh lain ada HCOOK atau kalium formiat terbentuk dari HCOOH atau asam formiat yang merupakan asam lemah dan kalium hidroksida yang merupakan basa kuat. Atau contoh lain di sini ada NaF atau natrium fluorida terbentuk dari reaksi antara NaOH merupakan basa kuat dengan HF atau asam fluorida yang merupakan asam lemah. Jadi karena yang kuat adalah basanya, maka pH-nya lebih besar dari 7. Contoh garam yang ketiga, garam jenis ketiga ini terbentuk dari asam kuat dan basa lemah yang mengalami hidrolisis kation. Jadi garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah karena yang dominan yang kuat adalah asamnya, maka pH-nya lebih kecil dari 7. Contohnya di sini ada NH4Cl yang merupakan garam yang terbentuk dari hasil reaksi antara NH4OH yang merupakan basa lemah dengan HCl yang merupakan asam kuat. Maka dominan sifat asamnya. Atau contoh lain di sini ada NH4NO3 atau amonium nitrat nih, terbentuk dari amonium hidroksida yang merupakan basa lemah dengan asam nitrat yang merupakan asam kuat, atau NH4Br, amonium bromida terbentuk dari NH4OH yang merupakan basa lemah dengan asam bromida atau HBr yang merupakan asam kuat, dan lain-lain contoh yang memungkinkan merupakan garam terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Kemudian garam terakhir, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Jadi karena sama-sama lemah, dapat mengalami hidrolisis total, di mana nilai pH-nya bergantung pada nilai Ka dan nilai Kb. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan pH-nya sama dengan 7 atau lebih besar 7 atau lebih kecil dari 7. Kita harus tahu dulu nilai Ka dan nilai Kb-nya. Jadi untuk garam jenis keempat ini, pH-nya bisa saja sama dengan 7 jika nilai Ka dan Kb-nya sama, atau pH-nya bisa saja lebih kecil dari 7 jika nilai Kb-nya lebih besar daripada Ka dan seterusnya ya. Jadi besarnya pH tergantung kepada nilai Ka dan Kb-nya. Jadi contoh untuk garam jenis keempat ini adalah amonium asetat atau CH3COONH4. Ini terbentuk dari CH3COOH atau asam asetat yang merupakan asam lemah dengan NH4OH atau amonium hidroksida yang merupakan basa lemah, atau NH4F terbentuk dari NH4OH yang merupakan basa lemah dan HF yang merupakan asam lemah. Nah, keempat jenis garam ini, jadi saat kita akan menentukan pH-nya, kita harus paham dulu dia jenis garamnya dari mana? Asam kuat basa kuatkah? Atau basa kuat asam lemah? Atau asam kuat basa lemah? Atau asam lemah dan basa lemah? Selanjutnya, kode garamnya untuk lebih ringkasnya, untuk kuat akan diberi kode K, untuk lemah diberi kode L, basa diberi kode B, asam diberi kode A. Untuk memudahkan kita memahami rumus sebentar ya. Jadi kita lihat nih rumusnya.
Nah, rumus untuk menghitung konsentrasi H+ atau H- dari suatu garam ini terbagi atas 4 tergantung jenis garamnya. Untuk garam jenis pertama, garam AKBK, jadi garam yang terbentuk dari asam kuat, basa kuat nih, biar biar ringkas dan kita nggak terlalu panjang menyebutnya. Jadi garam AKBK, asam kuat, basa kuat. Nah, kalau ketemu garam jenis ini, berapapun konsentrasinya, pH langsung kita tuliskan, pH sama dengan 7 atau netral. Jadi nggak perlu dihitung. Asal kita paham bahwa garamnya ini adalah garam AKBK yang terbentuk dari asam kuat basa kuat, langsung pH sama dengan 7. Nah, garam jenis kedua adalah garam AKBL. Jadi garam asam kuat basa lemah. Perhatikan nih, biar kita nggak bingung rumusnya. Karena dia asam kuat dan basa lemah, berarti yang akan muncul sebentar karena yang lemah adalah basanya, maka di rumus yang akan muncul adalah Kb. Dan karena yang kuat adalah asam, yang muncul di rumus adalah H+, ya. Jadi overall rumusnya menjadi konsentrasi H+ sama dengan akar Kw kali molaritas garam dikali valensi garam dibagi dengan Kb. Ya, Kw ini adalah tetapan hidrolisis air. Oke, jadi ingat AKBL. Yang kuat asam muncul H+. BL-nya yang lemah basa muncul Kb sebagai pembagi ya. Jadi akar Kw tetapan hidrolisis air kali molaritas garam kali valensi per Kb. Garam jenis ketiga adalah garam ALBK. ALBK bukan CLBK ya. Jadi garam ALBK, asam lemah basa kuat. Karena asamnya lemah, di rumus akan muncul Ka sebagai pembagi, dan karena basanya kuat, di rumus yang muncul OH-. Ya. Jadi ALBK rumusnya menjadi konsentrasi OH- sama dengan akar Kw kali molaritas garam kali valensi per Ka. Ya. Karena yang lemah adalah asam, muncul Ka. Yang kuat adalah basa, muncul OH-. Kebalikan dengan yang tadi, yang kuat asam muncul H+, yang lemah basa muncul Kb. Ya. Garam jenis ketiga adalah garam AlBl atau asam lemah basa lemah. Untuk garam AlBl, jadi untuk garam AlBl, karena kedua-duanya lemah, ini sebenarnya kita bisa hitung H+, kita bisa hitung OH-. Tapi karena biasanya yang akan ditentukan adalah pH, kita hitung H+-nya saja. Jadi konsentrasi H+ sama dengan akar Kw kali Ka per Kb tanpa konsentrasi garam. Jadi konsentrasi garam tidak akan mempengaruhi pH jika garamnya berasal dari asam lemah dan basa lemah. Jadi rumusnya konsentrasi H+ sama dengan akar Kw kali Ka per Kb. Jadi kalau yang dihitung konsentrasi H+, Ka di atas, Kb di bawah. Kalau Anda ingin menghitung OH-, berarti konsentrasi OH- sama dengan akar Kw kali Kb per Ka. Ya, tetapi ngapain hitung OH-? Toh ujung-ujungnya yang akan kita hitung adalah pH. Jadi kita fokusnya ke konsentrasi H+ saja. Akar Kw kali Ka per Kb. Jadi Kw ini adalah tetapan ionisasi air, besarnya adalah 10 pangkat min 14. Nah, kita lihat contoh soal. Jadi contoh soal pertama, hitung pH dari amonium sulfat dengan tetapan ionisasi basa untuk amonia adalah 10 pangkat min 5. Versi Inggrisnya calculate the pH of 0.2 molar ammonium sulfate with the dissociation constant for ammonia is 10 power minus 5. Jadi di sini garamnya adalah amonium sulfat. Kita lihat amonium sulfat berarti garam yang berasal dari amonium hidroksida dan asam sulfat. Amonium hidroksida ini adalah basa lemah, sementara asam sulfat adalah asam kuat. Nah, karena yang kuat asamnya di rumus sebentar yang muncul H+, dan pembaginya adalah nilai Kb, tetapan ionisasi basa untuk amonia. Konsentrasi garamnya ada 0,2, amonium sulfat rumusnya NH42SO4, berarti valensinya adalah valensi 2 ya. Maka kita bisa hitung konsentrasi H+ sama dengan akar Kw
kali molaritas garam kali valensi per Kb. Masukkan nilainya, Kw-nya 10 pangkat min 14, konsentrasi garamnya 0,2, valensinya valensi 2. Ingat ya, NH42SO4 berarti dia valensi 2. Dibagi dengan Kb-nya sebesar 10 pangkat min 5. Atau sama dengan 10 pangkat min 14 bagi 10 pangkat min 5 itu sama dengan 10 pangkat min 9, 0,2 kali 2 itu sama dengan 0,4. Atau persamaannya bisa menjadi 4 kali 10 pangkat min 10 ya. Kita jadikan dia bilangan, bukan bilangan desimal, berarti kali 10, maka ini jadinya 10 pangkat min 10 ya. 4 kali 10 pangkat min 10 akarnya menjadi akar 4 itu 2, akar 10 pangkat min 10 itu 10 pangkat min 5. Jadinya konsentrasi H+ sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Kita hitung pH-nya. pH sama dengan min loh konsentrasi H+ atau sama dengan min loh 2 kali 10 pangkat min 5, min 5 kali minus jadinya 5 minus log 2, jadi 5 kurang log 2 atau sama dengan 5 kurang 0,301 atau sama dengan 4,699. pH untuk amonium sulfat 0,2 molar sudah kita pecahkan. Kita lanjut ke soal nomor 2, hitung pH dari larutan amonium karbonat 0,1 molar jika tetapan ionisasi basa untuk amonia adalah 10 pangkat min 6 dan tetapan ionisasi asam untuk asam karbonat adalah 10 pangkat min 4. Okay, what is the pH of 0.1 molar ammonium carbonate solution if the dissociation constant for ammonia is 10 power minus 6 and the dissociation constant for hydrogen carbonate is 10 power minus 4. Ya, jadi dari soal ini sih udah bisa ketebak ya, karena ada nilai tetapan ionisasi basa atau Kb, ada nilai tetapan ionisasi asam atau Ka, berarti amonium karbonat ini adalah garam yang terbentuk dari asam lemah basa lemah atau AlBl ya. Jadi berarti rumus yang akan kita gunakan di sini adalah konsentrasi H+ sama dengan akar Kw kali Ka per Kb ya. Berarti konsentrasi garamnya akan kita abaikan atau tidak berpengaruh pada perhitungan pH. Jadi konsentrasi H+ sama dengan akar Kw kali Ka per Kb atau sama dengan akar 10 pangkat min 14 kali 10 pangkat min 4. Ini adalah tetapan ionisasi asam ya. Per 10 pangkat min 6 tetapan ionisasi basanya. Atau hasilnya sama dengan akar 10 pangkat min 12 ya. Jadi min 14 tambah min 4 jadi min 18. Min 18 kurang min 6 jadinya min 12 atau akarnya sama dengan 10 pangkat min 6. Setelah itu kita bisa hitung pH, min loh konsentrasi H+ atau min loh 10 pangkat min 6, min 6 tarik ke depan, min 6 kali minus hasilnya adalah 6. Jadi pH-nya untuk amonium karbonat 0,1 molar adalah 6. Kita lanjut ke soal terakhir, soal ketiga. Sebanyak 4,1 gram natrium asetat dengan Mr82 dilarutkan dengan air hingga volume 500 ml. Ka-nya untuk CH3COH adalah 10 pangkat min 5. Dari soal ini sudah ketahuan ya, karena ada Ka berarti dia asam lemah. Berasal dari asam lemah basa kuat. Berarti kalau asam lemah basa kuat, yang kuat adalah basanya, berarti sebentar yang dihitung adalah konsentrasi OH-. Jadi about 4.1 gram of sodium acetate with molecular weight equal to 82 dissolved into water until 500 ml solution. Calculate the pH if the dissociation constant for acetic acid is 10 power minus 5. Oke, jadi untuk soal ini kita harus hitung konsentrasi garam dulu. Jadi konsentrasi garam dihitung dengan rumus M sama dengan W per mm kali liter. W-nya adalah 4,1 gram per MR-nya 82 gram per mol kali volumenya 500 ml, kita rubah ke 0,5 liter. Hasilnya adalah 82 kali 0,5 kan 41 nih ya. Jadi 4,1 bagi 41 ini hasilnya 0,1 mol per liter atau sama dengan 0,1
molar. Selanjutnya kita tinggal hitung konsentrasi OH- dengan rumus Kw kali molaritas garam dikali dengan valensi. Ingat, karena CH3COH ini adalah valensi 1 ya, jadi Ka-nya 10 pangkat min 5. Kita tinggal masukkan nilainya, berarti 10 pangkat min 14 kali 0,1 kali 1 per 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 10 pangkat min 14 bagi 10 pangkat min 5 adalah 10 pangkat min 9, kali 0,1 jadinya 10 pangkat min 10. Akarnya adalah 10 pangkat min 5. Selanjutnya kita hitung pOH-nya. Jadi pOH sama dengan min loh konsentrasi OH minus sama dengan min loh 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah 5 untuk pOH. Berarti pH-nya sama dengan 14 dikurang pOH atau 14 dikurang 5, hasilnya sama dengan 9 untuk nilai pH-nya. Baik, demikian untuk pembahasan contoh soal ketiga atau contoh soal terakhir untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Silakan melanjutkan mengerjakan latihan soal. Ada 6 nomor latihan soal yang Anda harus kerjakan. Silakan memperhatikan soal-soalnya. Jadi 6 nomor ini terdiri atas soal buffer dan soal hidrolisis. Silahkan Anda mengklasifikasinya kira-kira yang mana nih yang termasuk soal larutan buffer, yang mana yang masuk larutan hidrolisis garam atau pH hidrolisis garam. Baik, sekian atas atensinya. Terima kasih. Silahkan lanjutkan mengerjakan latihan soalnya.